pun data kita tidak berdistribusi normal. Kedua, alasannya adalah tadi untuk meningkatkan power dari sampel kita. Sampel yang terlalu sedikit itu pasti akan menimbulkan bias terhadap hasil. Hasil uji validitas, reliabilitas juga akan terimpact ya, terkena bias. Hasil uji hipotesis pun akan terkena bias. Jadi artinya apa? Hipotesis yang seharusnya kita terima bisa jadi akhirnya ditolak karena masalah jumlah sampel kita yang tidak mencukupi. Nah, dengan teknik bootstrapping ini, maka jumlah sampel kita dibuat seolah-olah banyak sehingga bias-bias yang tadinya ada itu akhirnya tereliminasi. Hasil yang kita peroleh bisa kita nyatakan akurat ya. Kita bisa confidence bahwa hasil yang kita buat itu adalah akurat atau presisi. Nah, itu alasan kenapa dilakukan bootstrapping. Kemudian kita lihat tabel yang berikutnya, Mas Yoki, tabel yang Ya. uji tidak langsung tadi. Ya, ini ya. Jadi teman-teman kemarin saya juga sudah singgung ya waktu presentasi tentang ini. Ketika kita melakukan analisis pengaruh tidak langsung, maka pertama yang harus kita punya nilainya itu adalah nilai koefisien dan nilai signifikansinya. Signifikan nggak nih pengaruh tidak langsung di dalam model kita? Nah, di sini bisa kita lihat ya, signifikansinya itu ada di kolom P, nilai koefisiennya ada di kolom point estimate. Oke. Nah, coba kita baca yang atas itu ada CE, panah TR, panah CPI, apa nih kira-kira artinya nih? Customer experience terhadap customer purchase intention melalui trust apa ya, Melalui apa trust, ya, trust influencer itu sih Pak. trust. Ya, influencer trust ya. Jadi yang bagian atas itu adalah menjelaskan tentang pengaruh atau peran trust sebagai mediator pengaruh customer experience terhadap purchase intention. Besar nilai koefisiennya 0,181, kemudian dia signifikan karena nilai p-value-nya adalah 0,001, lebih kecil dari 0,05. Oke. Nah, tapi itu masih belum cukup. Pembahasan atau analisis berikutnya yang harus kita lihat adalah kalau memang dia signifikan, mana yang lebih besar nih pengaruhnya? Pengaruh langsung si CE terhadap purchase intention atau pengaruh CE yang tidak langsung melalui trust baru ke purchase intention. Nah, ngelihatnya di mana? Di tiga baris bawah itu ada DE singkatan dari direct effect. Lalu TIE itu singkatan dari total indirect effect dan TE singkatan dari total effect. Kalau kita perhatikan angkanya, total effect itu adalah angka penjumlahan dari indirect effect dan direct effect. Angka Hmm. 0,454 yang ada di paling bawah itu ya, yang punyanya TE total effect, itu adalah penjumlahan dari 0,354 angka total indirect effect-nya dan 0,1 direct effect-nya. Oke. Nah, ini yang juga perlu kita bahas. Kalau kita udah bilang ini nilai koefisiennya, ini signifikan, kemudian kita bandingkan antara direct effect dan indirect effect-nya mana yang lebih besar. Dalam kasus ini kita lihat, ya, pengaruh customer experience ke purchase intention kalau secara langsung hanya 0,1, tapi kalau tidak langsung adalah 0,354. Artinya apa? Artinya Oh, pengaruhnya akan lebih besar kalau dia melalui trust dulu. Nah, ini menunjukkan peran signifikan dari trust sebagai pemediator. Kalau nilai pemediator yang lebih kecil, maka kita akan bahas bahwa mediator ini relatif nggak terlalu diperlukan karena pengaruh langsungnya jauh lebih besar. Nah, ini pembahasan yang mungkin bisa kita tambahkan ketika kita bicara tentang peran variabel mediator. Oke. Nah, kemudian bicara oke, yang bagian non-parametric analysisnya tadi coba Mas Yoki. Yang Mas Yoki masih agak bingung ya. iya Pak. Yang ini Pak. Mm. Nah, ini yang kemarin juga sempat kita diskusikan, kita bicara tentang multi group.
Multi groups artinya apa? Artinya responden yang kita punya itu kita kelompok-kelompokkan. Nah, dalam konteks ini dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan apa itu namanya? Berapa banyak sosial media commerce itu yang di-follow oleh mereka. Kalau mereka hanya memfollow satu, yaitu si apa yang simbolnya ini, LI ya, LI, maka kita kasih coding, kita kasih kode nol responden tersebut. Kalau dia memfollow satu, yaitu si LUO, LILO itu nama social commerce yang tadi disebutkan oleh Mas Yoki ya, maka kita beri Iya, Pak. simbol satu. Nah, kalau si responden memfollow dua-dua e-commerce tadi, kita beri simbol dua. Nah, ini pengelompokannya. Nah, pengelompokan ini kita gunakan untuk melihat ada nggak sih perbedaan pengaruh attachment terhadap customer purchase intention misalkan dari tiap-tiap kelompok ini. Nah, ini bisa dilakukan melalui multi-group analysis yang sudah di-provide di AMOS. Ya, jadi tidak perlu melakukan uji terpisah, misalkan melalui uji non-parametrik ini di AMOS sudah disediakan alat ujinya, yaitu namanya multi-group analysis. Oke, itu ya yang bisa saya tambahkan. Nah, kemudian sedikit ya, kalau bicara tentang review, saya hanya ingin menambahkan di bagian introduction itu si author sudah bagus menjelaskan ya secara spesifik topik dan broader konteksnya, karena nggak cuma bicara tentang social commerce, tapi dia juga bicara dalam hal yang luasnya yaitu e-commerce-nya juga dia paparkan. Karena social commerce kan bagian dari e-commerce. Nah, bagaimana e-commerce berkembang dan segala macam itu dideskripsikan dengan cukup baik. Kemudian juga konsep-konsep utama yang mau dibahas itu sudah dijelaskan ya, didefinisikan dengan baik. Kemudian yang menurut saya masih kurang adalah di sini research gap-nya masih nggak kelihatan. Ya. Research gap-nya masih nggak kelihatan. Padahal di dalam penulisan disertasi maupun artikel research gap ini menjadi penting. Kenapa? Karena akan menunjukkan kebaruan apa yang kita punya. Oke. Nah, ini masih belum terpapar jelas di bagian introduction. Research objektifnya juga sudah ditulis, tapi masih sifatnya apa ya, implisit. Belum betul-betul secara tegas, eksplisit menyatakan ingin menguji apa. Variabel-variabel mana yang mau diuji masih belum dipaparkan secara spesifik. Oke. Kemudian untuk bagian literatur review, secara resensi, ini semua artikel yang digunakan adalah artikel-artikel yang baru ya, sekitar 2021 ke atas, jadi cukup recent lah ya. Kemudian dalam hal pemaparannya juga sudah dipaparkan dengan lengkap tiap-tiap variabelnya. Hanya saya lihat satu, di salah satu bagian saya lupa entah di literatur review atau di introduction disebutkan bahwa si authors ini menggunakan attachment theory kalau nggak salah sebagai landasan teori utamanya. Tetapi Ya, itu nggak dibahas sama sekali tuh di literatur review, nggak dijelaskan apa yang dimaksud dengan attachment theory, bagaimana attachment theory ini bisa menjadi payung dari model penelitiannya mereka. Itu belum tergambarkan. Oke. Kemudian apalagi untuk di bagian metode saya pikir sudah cukup lengkap ya. Hanya satu mungkin ya kalau dari saya ya dari perspektif saya balik lagi ke bicara tren ya. Saat ini kalau kita submit artikel ke jurnal di bagian metodologi dan bagian analisis biasanya mereka itu minta yang namanya common method bias yang kemarin sudah pernah saya singgung ya. Nah, itu belum ada tuh dibahas tuh tentang CMB, common method biasnya. Oke, itu teknik analisis sudah dijelaskan. Nah, yang berikutnya bagian pembahasan. Yang paling utamanya bagian pembahasan ini, kalau dari perspektif saya, kelemahannya adalah dia tidak mengkaitkan dengan hasil penelitian terdahulu. Ketika hipotesisnya diterima, itu sesuai dengan
penelitiannya siapa, dan mendukung atau menolak teori utama yang dia gunakan. Nah, itu nggak kelihatan di bagian sini. Ya. Yang lain-lainnya saya pikir sudah ada cukup lengkap ya. Nah, itu mungkin sedikit tambahan untuk bagian critical review-nya. Ya. Oke, selesai sudah presentasi kita untuk referensi yang ke-15 ya, yang tadi dipaparkan Ya, oleh Mas Yogi. Lanjut baik kita Pak. ke Terima kasih Pak. presentasi yang berikutnya. Sama-sama Mas Yogi. Pak Setio izin Pak, Monggo, monggo. tanya dikit Pak. Hmm. Tadi terkait bootstrapping ya. Iya, Itu kan multiplikasi data ya Pak, berarti ya Pak? iya, penggandaan data. Penggandaan data. Hmm. Berarti hal itu kan legal ya. Nah, pertanyaan Legal. saya, kalau di SPSS nggak boleh ya Pak? Nggak boleh apa? Nggak boleh, kan SPSS kan data kuesioner gitu kan. Hmm. Misalnya kurang data nih. Misalnya ya, kita umumnya Hmm. kalau S1 kan datanya butuhnya 100 Hmm. responden lah ya. Misalnya Ah. baru dapat 80 nih, udah buat Hmm. 20 tutup mata lah, kopas nih 20 ke bawah gitu kan. Oh, Kalau beda. gitu. Bukan begitu. Jadi kalau kita melakukan penggandaan secara manual itu ilegal, ya. Heeh. 20 di copy paste menjadi itu, dan itu kalau di running di Amos nggak bisa. Oh. Karena dia nanti akan teridentifikasi data yang sama persis. Amos tuh bisa mendeteksi. Jadi misalkan ada berapa responden yang jawabannya sama persis dari awal sampai akhir, itu nggak akan di running sama Amos. Nah, kalau bootstrapping nggak kayak gitu. Dia menggandakan dalam arti jumlah sampelnya tetap segitu, tapi di running berulang-ulang. Nah, jadi seolah-olah kita punya banyak sampel, padahal sampelnya segitu, tapi sama si Amos di running berulang-ulang, sehingga hasilnya lebih robust. Begitu, Mbak Nita. Yang disebut sebagai penggandaan atau multiplikasi itu bukan artinya jumlah sampelnya di copy paste jadi banyak, bukan. Dipikir Tapi begitu. enggak, running analysis yang dilakukan berulang kali. Eh, tapi artinya apakah sama Pak implikasinya ke dunia nyata sesuai dengan katakan gitu kan tadi sampelnya sedikit ya. Mm. Apakah itu juga berarti impact-nya sama dengan yang seharusnya sampelnya besar gitu loh. Apakah benar-benar bisa implemented gitu sesuai sama dunia nyata gitu loh Pak. Kan Bapak bilang kalau penelitian itu kan salah satu gambaran gitu ya, Mm, gambaran mm. real gitu loh. Betul. Nah, apakah artinya sama gitu setelah melakukan bootstrapping berarti bisa digeneralisasi, oh ini loh hasilnya berarti akurat gitu loh. Oke, bagus pertanyaannya terkait dengan masalah generalisasi. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaan kritis yang muncul adalah kenapa bootstrapping cuma dilakukan pada saat kita melakukan mediating analysis? Kenapa pada saat kita menguji hipotesis secara struktural, kita tidak melakukan bootstrapping? Ayo, kenapa? Saya nggak tahu Pak. Oke, yang lain mungkin Mbak Nani? Ah, jadi ya ingat ya, bootstrapping itu bukanlah cara untuk menutupi kekurangan sampel kita. Jadi ketika kita melakukan uji hipotesis, itu jumlah sampel minimumnya kan sudah harus ada. Dan tadi saya bilang, saya sarankan jangan menggunakan jumlah minimum karena tetap nanti akan muncul biasnya. Bias yang muncul karena ada masalah kelemahan pada predictive power. Nah, ketika kita melakukan uji pengaruh tidak langsung, itu sebetulnya jumlah sampel yang diminta harus lebih banyak dari jumlah sampel kalau kita melakukan uji pengaruh langsung pada saat kita uji hipotesis. Nah, makanya disediakan fasilitas bootstrapping. Karena kalau kita menggunakan jumlah sampel yang sudah cukup nih untuk melakukan uji hipotesis, untuk uji pengaruh tidak langsungnya nggak cukup jumlah sampel itu. Makanya difasilitasi dengan di bootstrapping. Sehingga pada saat melakukan uji pengaruh tidak langsung pun menjadi cukup. Tapi itu sekali lagi bukan untuk menutupi kelemahan kita karena data kita kurang. Begitu ya. Tapi lebih terkait sama masalah analisis data supaya lebih robust saja. Oh, berarti memang sudah ada term and condition ya Pak untuk Term bisa and condition, gitu. Oh, nggak betul. Itu. semena-mena. Oke, bootstrapping aja kan. Itu nggak bisa kayak gitu. Thank Ya. you Pak. Sorry ya Pak, Oke, nggak paham Mbak Neta. soalnya. Nggak apa-apa, bagus jadi lebih tahu kan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? No, thank Nggak you. ada. Oke, dari Mbak Neta cukup. You're welcome. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke presentasi yang berikutnya. Mbak Imas ya.